bombastic side eye, criminal offensive side eye. Bercanda. A few moments later. Should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to. Should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to. This is a national emergency. Detonator charged. We're in a race against the Nazis. And I know what it means. If the Nazis have a bomb. We have a 12-month head start. 18. How could you possibly know that? We've got one hope. All America's industrial might and scientific innovation connected here. A secret laboratory. Keep everyone there until it's done. Let's go recruit some scientists. Build a town, build it fast. If we don't let scientists bring their families, we'll never get the best. Why would we go to the middle of nowhere for who knows how long? Why? Why? How about because this is the most important thing to ever happen in the history of the world? You're the great improviser, but this you can't do in your head. Are we saying there's a chance that when we push that button, we destroy the world? Chances are near zero. Near zero. What do you want from theory alone? Zero would be nice. This is a matter of life and death. But I can perform this miracle. World War II would be over. Our boys would come home. That's happening, isn't it? The world will remember this day. Our work here will ensure a peace mankind has never seen. Until somebody builds a bigger one. You are the man who gave them the power to destroy themselves. And the world is not prepared. 7, 6, 5, 4, 3, Truman needs to know what's next. 2, What's next? 1. Pada tahun 1926, J. Robert Oppenheimer yang berusia 22 tahun berusaha menghadapi kerinduannya terhadap rumah dan kecemasan saat belajar di bawah bimbingan Patrick Blackett di Laboratorium Cavendish, Universitas Cambridge. Patrick Blackett membimbingnya terlalu keras
hingga memaksa Oppenheimer untuk memberinya apel beracun yang hampir dimakan oleh fisikawan yang bernama Niels Bohr. Oppenheimer pun menyelesaikan gelar PhD-nya di bidang fisika di Universitas Göttingen di Jerman, tempat ia bertemu dengan Werner Heisenberg. Ia kembali ke Amerika Serikat bertekad untuk melanjutkan penelitiannya mengenai fisika kuantum. Oppenheimer kemudian meneruskan karirnya sebagai dosen. Di sana, Oppenheimer mengajar di Universitas California, Berkeley, dan Institut Teknologi California. Pada masa ini, ia bertemu dengan Jean Taklok, yang dimana seorang anggota Partai Komunis di Amerika Serikat, dan mulai menjalin kasih dengannya. Hubungan mereka berakhir dan Jean Taklok kemudian bunuh diri. Oppenheimer kemudian bertemu dengan calon istrinya, Catherine Puning, seorang ahli biologi dan mantan anggota Partai Komunis. Jenderal anggota darat Amerika Serikat Leslie Groves merekrut Oppenheimer untuk membentuk proyek Manhattan dalam rangka mengembangkan bom atom. Setelah Oppenheimer meyakinkan Leslie Groves bahwa ia tidak memiliki ketertarikan terhadap komunis, Oppenheimer yang seorang Yahudi secara khusus didorong oleh Nazi yang kemungkinan juga sedang mengembangkan proyek senjata nuklir yang dipimpin oleh Werner Heisenberg. Oppenheimer merekrut anggota tim ilmuwan yang terdiri dari Edward Teller, Isidor Isaac Rabi, David L. Hill, Los Alamos, dan New Mexico. Mereka secara diam-diam berupaya untuk membuat bom dengan tujuan menyelamatkan dunia terlepas dari potensi dampaknya secara global. Dalam perkembangannya, Oppenheimer dan Albert Einstein membahas bagaimana sebuah bom atom dapat memicu reaksi berantai yang dapat menghancurkan dunia. Oppenheimer juga mengetahui bahwa mata-mata Soviet diduga membocorkan informasi proyek Manhattan kepada Rusia. Halo guys, perkenalkan nama saya Aldo Dominic Lubis. Di sini saya akan menceritakan Oppenheimer. Ketika Jerman menyerah dalam Perang Dunia Kedua, beberapa ilmuwan mulai meragukan pentingnya penggunaan bom tersebut. Saat bom telah selesai dan uji coba Trinity berhasil dilakukan tepat sebelum konferensi Potsdam digelar, Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman memerintahkan agar bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, yang memaksa Jepang menyerah dan memperkenalkan Oppenheimer ke mata publik sebagai bapak bom atom. Namun, terciptanya bom atom itu tidak lantas membuat Oppenheimer merasakan pencapaian. Hidupnya dihantui oleh kehancuran dan kesengsaraan yang luar biasa. Oppenheimer secara pribadi mendesak Harry S. Truman agar menahan diri dalam mengembangkan senjata yang lebih kuat. Tetapi Harry S. Truman menganggap sikap Oppenheimer sebagai tanda kelemahan dan menegaskan bahwa sebagai presiden,
ialah yang bertanggung jawab atas penggunaan bom tersebut, sehingga Oppenheimer masih dihantui oleh perasaan bersalah. Oppenheimer menentang pengembangan senjata nuklir lebih jauh, terutama bom hidrogen, yang membuatnya harus melawan Edward Teller. Sikapnya ini menjadi sumber pertikaian di tengah tegangan Perang Dingin dengan Uni Soviet. Levi Strauss, Ketua Komisi Energi Atom Amerika Serikat, membenci Oppenheimer karena secara terbuka mengabaikan kekhawatiran Levi Strauss terkait ekspor radioisotop, dan menurutnya Oppenheimer telah mengejeknya kepada Albert Einstein dalam sidang yang bertujuan untuk menghapus pengaruh Oppenheimer di bidang politik. Oppenheimer dikhianati oleh kesaksian Edward Teller dan rekannya yang lain, sedangkan Levi Strauss mengungkapkan keterkaitan Oppenheimer dengan mantan anggota Partai Komunis seperti Jens Steinhoff dan adiknya Frank. Hai guys, perkenalkan saya Tiara Nirwana Zendrato akan melanjutkan review teman saya yang dimana ia sudah mencapai di titik diadakannya sidang yang bertujuan untuk menghapus pengaruh Oppenheimer di bidang politik. Oppenheimer dikhianati oleh kesaksian Edward Teller dan rekannya yang lain, sedangkan Levi Strauss mengungkapkan keterkaitan Oppenheimer dengan mantan anggota Partai Komunis seperti J.N. Teller dan adiknya Frank. Meskipun Isidor Isaac Rabi dan beberapa rekan lainnya, termasuk sang istri, bersaksi membela Oppenheimer, izin keamanan Oppenheimer tetap dicabut, merusak citranya di mata publik dan menghapus pengaruhnya di pemerintahan. Belakangan, dalam sidang pengesahan Levi Strauss sebagai Menteri Perdagangan oleh para senat, David L. Hill mengungkapkan motif pribadi Levi Strauss dalam merekayasa kejatuhan Oppenheimer, sehingga pengesahan Levi Strauss tidak disetujui. Hingga pada tahun 1963, Presiden Lyndon B. Johnson menganugerahi penghargaan Enrico Fermi kepada Oppenheimer sebagai tanda pemulihan status politiknya. Terungkapnya bahwa percakapan Oppenheimer dan Albert Einstein sebelumnya bukanlah mengenai Levi Strauss, melainkan mengenai senjata nuklir dan dampak penggunaannya yang sangat amat besar. Halo guys, perkenalkan nama saya Eka Puramasya. Di sini saya akan melanjutkan review teman saya. Oppenheimer mengingat perbincangan dengan Einstein saat bom itu masih dalam pengembangan. Mereka kala itu khawatir bom yang akan diciptakan bakal memicu reaksi berantai hingga berujung kehancuran alam semesta. Albert Einstein lalu menanyakan maksud Oppenheimer menyinggung momen tersebut. Bapak bom atom itu kemudian menjawab dengan singkat, "Saya yakin kita sudah melakukannya." Ucapan itu menyimpulkan isyarat bahwa terciptanya bom atom pada akhirnya memicu persaingan senjata canggih oleh berbagai negara. Christopher Nolan kemudian menggambarkan potensi kiamat itu dengan menampilkan adegan puluhan rudal terbang dan melesat ke berbagai titik di bumi, memicu kematian umat manusia di seluruh dunia. Itulah tadi review dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.